warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatus Sufianah SPDI. Saya adalah guru kelas 5 di MI Muhammadiyah Madukoro, Kecamatan Kajuran, Kabupaten Magelang. Sekaligus mahasiswi PPG Daljab periode 2 gelombang 1 tahun 2025 di LPTK UIN Dato Karama Palu. Hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 5 dengan materi mengenal organ pencernaan manusia. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, lebih semangat. Kita balik belajar ini dengan belajar ya. Pas ujian ini. Kita baru duduk, saya berat berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih atas doa di awal pagi hari ini. Semoga dengan kita memulai doa pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan bermanfaat. Siapkan anak-anak mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Oke, bukunya sudah disiapkan dari rumah? Sudah. Tidak ada yang lupa? Oke, hari ini adakah yang tidak masuk sekolah? Masuk sekolah? Oke, berarti masuk semua ya? Ya. Bagus, rajin kasih tepuk tangan untuk semua. Marilah anak-anak kita menyanyikan lagu nasional sama-sama ya. Tentang sistem pernafasan manusia, itu proses pengambilan oksigen dan pertukaran dengan karbon dioksida. Nah, namun apakah kalian tahu kalau oksigen yang diambil oleh tubuh itu tidak langsung dibawa oleh sel-sel tubuh, ya? Tapi oksigen tersebut harus diangkut ke seluruh tubuh melalui darah, ya. Nah, dan digunakan dalam proses metabolisme untuk menghasilkan energi. Nah, di dalam metabolisme itulah maka dibutuhkan yang namanya nutrisi. Nah, untuk menghasilkan nutrisi, maka ada hubungannya dengan proses pencernaan pada manusia. Ya? Nah, ada beberapa pertanyaan dulu yang akan Ibu sampaikan kepada kalian, ya. Nah, apa yang terjadi pada makanan setelah kita makan? Dan kemana perginya makanan yang kita makan? Ayo. Ya, siapa aja? Saya. Oh, boleh Nisa. Setelah kita menelan makanan, proses pencernaan lanjut ke dalam tubuh. Ya, setelah kita menelan makanan, maka makanan tersebut akan langsung proses pada dalam tubuh. Terus yang kedua, mengapa
kita perlu makan makanan yang sehat. Kenapa? Yuk, ada yang mau? Saya akan pendapatnya. Oke, yuk. Satu, meningkatkan kesehatan tubuh. Ya. Dan yang kedua, mencegah penyakit. Ya, saya untuk mencegah penyakit. Berikan tepuk tangan untuk dua teman kalian. Materi kita pada hari ini kan mengenal organ pencernaan manusia dan Manusia. Dapat tujuan pembelajaran yang akan kita capai, ya. Ada 4 ya tujuan pembelajaran. Ini memang harus istilahnya kalian ketahui, ya. Dari kita mempelajari materi. Ya, yang pertama adalah mengidentifikasi organ-organ utama dalam sistem pencernaan manusia. Yang kedua, menjelaskan fungsi dari setiap organ utama dalam sistem pencernaan manusia. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah mengurutkan proses pencernaan makanan dalam tubuh manusia. Yang terakhir adalah mengidentifikasi cara menjaga kesehatan organ pencernaan. Ya, selalu semangat. Semangat. Terima kasih. Marilah kita SUI dulu ya. Kita kerjakan sama-sama biar kita semangat lagi dalam belajar. Oke, siap? Siap. Dapat 1, dapat 2, oke. Dapat 3, semangat. Dapat 4, konsentrasi. Dapat 5, siap belajar. Dapat fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Akan menampilkan sebuah gambar. Coba amati gambar berikut. Gambar apakah ini? Orang yang sakit perut. Orang yang sakit perut. Kira-kira disebabkan oleh apa ya? Makan makanan yang tidak sehat. Makan makanan yang tidak sehat. Ada lagi yang lain? Makan. Makan makanan yang pedas. Apa lagi? Tidak teratur. Makan tidak teratur. Telat makan. Telat makan. Ya. Ada lagi? Kotor. Apa? Makanan yang kotor. Oh, makanan yang kotor. Iya, bisa ya. Belum mencuci tangan. Belum mencuci tangan. Bisa juga. Ada lagi yang lain? Ya, jawaban yang enggak. Jawaban yang kalian utarakan baru saja betul. Bisa. Itu bisa di sakit perut bisa disebabkan oleh beberapa hal. Ya, bisa disebabkan oleh beberapa hal. Coba ada beberapa pertanyaan. Kalian coba jawab iya atau tidak saja ya. Oke. Yang pertama, pertanyaan pertama, apakah menurutmu sakit perut hanya disebabkan oleh makanan pedas? Ya. Udah jawab ya, baik sekali. Terus yang kedua, apakah kamu tahu bahwa sakit perut bisa disebabkan oleh gangguan pada organ pencernaan seperti lambung dan usus? Ya. Silahkan kalian membentuk kelompok, oke? Nanti kali ini jumlahnya ada 18, jadi ada 4 kelompok. Setiap kelompoknya ada 4, ada ya. Saya diputar kursinya, saling berhadapan pada Pak. Ya. Oke, sudah. Nah, Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok. Lembar kerja kelompok kepada setiap masing-masing kelompok. Silakan, tidak ada yang tidak ikut berpartisipasi aktif. Semuanya harus ikut berpartisipasi aktif. Baiklah anak-anak, Ibu sajikan sebuah alat peraga sederhana, ya. Tuh, alur pencernaan manusia, atau bisa juga namanya alpensia, ya. Alpensia. Kita bisa mengetahui bahwa organ pencernaan itu ada 5 organ utama, ya. Yang pertama adalah mulut. Kemudian ada kerongkongan. Ketiga adalah lambung. Dan yang keempat adalah usus halus. Kemudian yang kelima adalah usus besar dan yang terakhir adalah anus. Nah, kalian nanti akan mengetahui apa itu mulut, fungsinya untuk apa. Akan Ibu sajikan sebuah
video. Silakan nanti kalian simak video baik-baik terkaitan dengan organ pencernaan manusia serta fungsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita belajar IPAS kelas 5 dengan materi mengenal organ pencernaan manusia dan fungsinya. Mari kita menelusuri jalur pencernaan dari mulut hingga anus, sebuah perjalanan menyusuri organ dan fungsinya. Organ pencernaan yang pertama adalah mulut. Mulut merupakan pintu awal. Di mulut merupakan pintu awal. Di mulut, makanan pertama kali masuk dan diproses. Gigi mencerna makanan, sementara air liur membantu mengubahnya menjadi bentuk yang lebih mudah dicerna. Proses ini adalah langkah pertama dalam perjalanan pencernaan yang panjang. Kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan merupakan jalur. Setelah mulut, makanan bergerak ke kerongkongan. Di sini, otot-otot mendorong makanan ke dalam lambung. Proses ini disebut peristaltik, yang sangat penting untuk memastikan makanan sampai ke tujuan berikutnya dengan efisien. Selanjutnya adalah lambung. Lambung merupakan makanan. Di dalam lambung, makanan dicampur dengan asam lambung. Lambung merupakan bagian pencernaan. Di dalam lambung, makanan dicampur dengan asam lambung dan enzim. Proses ini menghasilkan chini, campuran makanan yang lebih halus. Lambung berfungsi sebagai penyimpanan sementara sebelum makanan dilanjutkan ke usus halus. Keempat adalah usus halus. Usus halus merupakan tempat penyerapan. Di usus halus, proses penyerapan nutrisi terjadi. Dinding usus yang dilapisi villi menyerap vitamin, mineral, dan karbohidrat di dalam aliran darah. Kelima adalah usus besar. Usus besar merupakan olahan akhir. Setelah usus halus, sisa makanan memasuki usus besar. Di sini, air diserap dan sisa-sisa makanan diubah menjadi feses. Usus besar juga berfungsi sebagai tempat fermentasi bagi bakteri baik yang membantu pencernaan. Organ pencernaan yang terakhir adalah anus. Anus merupakan tempat keluarnya tinja. Organ ini merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Di dalam anus terdapat otot yang dapat menahan feses agar tidak keluar dari rektum jika belum saatnya. Otot ini juga mencegah agar kita tidak buang air besar secara spontan saat tidur. Nah, kita kembali ke alat peraga yang tadi. Nah, selanjutnya kita akan melihatkan bagaimana proses pencernaan pada manusia. Ada salah satu anak yang bersedia untuk maju ke depan kelas, silakan. Langsung maju, Mas. Coba kalian perhatikan, ya. Jadi ibaratnya adalah makanan yang kita konsumsi, ya. Melalui jarum, kemudian masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung, kemudian usus halus, kemudian mas, usus besar, dan yang terakhir nanti sampai di anus. Itu ya. Nah, sampai di anus. Seperti itu, ya. Ya, terima kasih Mas. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah. Jelas? Jelas. Oke. Silakan kalian nanti kembali ke tugas kelompok kalian, tugas diskusi. Silakan saling berhadapan-hadapan. Kerjakan tugas kelompoknya dengan tertib, dengan saling bekerja sama. Tidak ada yang tidak bekerja sama. Semuanya harus saling membantu, saling mengeluarkan pendapat, ya. Untuk dimakan dan betul jawabnya, oke? Ya, coba kalian itu amati LKPD-nya. Ada beberapa pertanyaan yang nanti kalian diskusikan di dalam lembar LKPD tersebut. Ada 3 ya, nanti tugasnya ada 3. Yang pertama itu menganalisis suatu kasus. Di situ ada kasus, silakan nanti dianalisis bagaimana. Terus yang kedua membuat mapping, ya, atau peta konsep sederhana. Terus yang ketiga mencari solusi. Nah, kalian buatlah minimal itu 4 cara menjaga kesehatan organ pencernaan. Ya? Ya, siap anak-anak? Ya. Oke, marilah kita awali dengan basmalah untuk mengerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan didiskusikan dengan teman sekelompoknya.
Ya anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk presentasinya, ya. Nanti setiap kelompok akan presentasi di depan kelas. Ya, semua satu kelompok maju semuanya. Nanti adalah salah satu yang mewakili untuk mempresentasikan. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Tips menjaga kesehatan organ pencernaan manusia. A. Konsumsi makan bergizi seimbang, sayur, buah, protein, serat. B. Minum air putih maksimal 8 gelas sehari. C. Hindari makanan cepat saji dan berlemak tinggi secara berlebihan. D. Kunyah makanan dengan perlahan hingga halus. Ya, bos, untuk teman kita. Jadi hasil diskusi kalian dan pemaparan kalian ketika presentasi alhamdulillah sudah menunjukkan jawaban yang mendekati tepat, ya. Terima kasih. Kemudian silakan kalian kembali ke posisi semula tidak dalam bentuk kelompok. Silakan tadi yang berbalik tempat duduk silakan diatur kembali tempat duduknya. Oke. Seperti awal sekali anak-anak kalian telah memahami organ-organ pencernaan manusia. Begitu juga dengan fungsi dari organ-organ tersebut, ya. Nah, kalian harus selalu semangat di dalam belajar, jangan pantang menyerah untuk belajar agar apa ilmu kalian semakin bertambah. Dari kegiatan yang kita lakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa organ pencernaan ada berapa anak? Nah, ya, satu apa sebutkan? Mulut. Halus fungsinya untuk apa? Sebagai tempat penyerapan nutrisi. Nah, begitu ya. Kemudian berkaitan dengan tadi gambar yang di awal, Wawan sedang merasakan sakit perut ya. Sakit perut disebabkan oleh apa? Bisa disebabkan karena gangguan pada organ pencernaan. Contohnya begitu ya. Kemudian ini untuk evaluasi mandiri ya. Nanti berbagi lembar evaluasinya. Evaluasi mandiri. Nanti Ibu sajikan dalam bentuk kuis. Silakan nanti dari ada beberapa pertanyaan. Nanti kamu tuliskan jawaban pada lembar jawab ya. Sudah lengkap dan dapat semuanya? Ibu sajikan dalam bentuk kuis ya. Di situ ada beberapa nomor soal. Silakan kalian kerjakan di situ. Ini lembar jawabnya masing-masing. Silakan. Anak-anak sudah selesaikah tugas mandirinya? Sudah. Sekarang kita cocokkan ya. Ada pada kalian semuanya ya. Coba kalian lihat pada tampilan slide. Nanti silakan koreksi jawabannya masing-masing. Salah berapa, betul berapa. Oke, ini jawabannya. Silakan kalian cek sendiri jawaban masing-masing. Oke. Sudah anak? Sudah. Oke. Kemudian kalian nanti kita buat rangkuman dengan poin-poin penting yang kalian rangkum ya berkaitan dengan materi kita hari ini. Poin pentingnya itu adalah yang pertama adalah organ pencernaan itu apa saja? Organ pencernaan apa saja, terdiri dari apa saja. Kemudian fungsi dari organ pencernaan itu apa saja. Dan yang terakhir ketiga adalah tips atau cara menjaga kesehatan organ pencernaan. Itu secara garis besar itu kalian rangkum ya. Baiklah anak-anak. Nah sekarang ibu akan membagikan lembar refleksi ya. Refleksi peserta didik. Nanti silakan kalian isi berkaitan dengan kegiatan pembelajaran pada hari ya.
depan, ke depan. Ke depan. Anak-anak, berdasarkan hasil evaluasi, baik itu tugas kelompok atau mandiri, nanti ada tindak lanjut untuk kalian. Nanti yang sudah lulus dengan KKM-nya bisa melanjutkan ke pengayaan, dan apabila ada yang di bawah KKM bisa nanti ada kegiatan tadi media itu bagikan kalian ya. Dan selanjutnya, nah silakan nanti kalian pelajari, pelajari manfaat makanan, manfaat makanan untuk tubuh kita di halaman 154 sampai 155 ya. Itu untuk tugasnya. Nah sekarang kita persiapan, silakan punya dimasukkan ke kertas, persiapan dulu ya. Untuk mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita tutup dengan bacaan bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.